acara sepak bola paling syahdu, paling mutakhir, paling terpercaya, paling terdepan. Speak Bola, biar clear! Season 2. Sebuah acara sepak bola dari Vindas yang dipersembahkan oleh Clear! Dan di edisi kali ini kita akan membahas transfer Liverpool. Jangan langsung gitu. Oh bukan, beda. Ini ada Pak Hamdan ini loh dong. Kita mendingan bahas transfer pemain tim nasional. Langsung dengan sang ahli, Master, Mister. Siapa? Namanya? Pak Hamdan. Mau tak buat limbat dulu. Limbat! Biar dapat jokes. Dipotong. Abrak gua nggak tahu. Master, Mister. Baru mau ngomong limbat, dipotong. Kelamaan Mister, set gue nungguin. Gue takutnya lu nyuruh gue masuk gitu kan. Jadi gue kayak mohon maaf nih dok, mohon maaf. Ini kita Maaf, Pak, agak ya, Pak. deg-degan soalnya langsung dengan Ya. sang ahli transfer pemain antar negara. Ya Pak. Bukti grogi Pak Hamdan pas dari Bapak datang Loh, pertama justru kali. ini kehormatan buat saya nih, Aduh. bisa silaturahim lagi. Karena Pak Hamdan ini berkarisma, saya juga menjaga karisma beliau dengan tidak Beli motor keras-keras kayak ini orang. Kayak, maaf ya Pak, ini ngomongnya emang ngepik terus ini. Enggak, bukti Dokter nih ya. ngepik. Enggak, tapi bukti nih ya. Kalau misalkan enggak bukti kalau narasumbernya emang yang berwibawa, berkarisma, dia tuh pasti jiper cuy. Enggak jiper, sopan Bang. Budaya Jawa, Jawa kayak gini. Ya, dari mana? Lah gue juga Jawa. Enggak gini Pak. Jawa Aslinya tuh. Pak. Kita semua di Pulau Jawa kan? Pak ini kalau narasumber lain, saya Pak yang sopan banget. Agak apa ini? Jadi gini dokter, tapi pakai K, bukan pakai G. Iya kan oke ya. Dokter. Gitu. Tapi gue dulu pertama kali ketemu Pak Hamdan, Pak Hamdan tuh kan Pak Hamdan istrinya itu sahabatnya sahabat saya dari SD ya. Oh, oke. Di Anda waktu itu kan. Tiba-tiba suruh ke rumah dia. Suruh ngapain? Transfer bola? Enggak, ngajakin ngobrol aja, ngobrolin bola gitu. Oh, tahun berapa? Tahun lalu Tahun lalu. Tanya saya. Pak Hamdan itu pernah ke toko saya zaman perjuangan di SAC Solo. Nah, Tahun 2016-17 ya Pak Hamdan? Betul. Saya nggak pangling, rambutnya hitam. Tiba-tiba Pak Hamdan ngingetin, dokter, ingat nggak? Dulu saya pernah ke tokonya Pak Dokter bawa teman-teman Google tahun 2017. dia rambutnya udah warna-warni nih. Udah warna-warni rambutnya. Enggak, tetap keren. Udah tatoan semua, Ya, ketersembunyi baru tato di sini jantung. Beliau seminar terus langsung kita ke tempat beliau, shoe and care ya. Iya benar, Pak Hamdan ke saya terus ada teman-teman UMKM kan. Siap. Tapi Pak Hamdan dari tahun itu udah ngelihat ini dokter ini akan menjadi sosok yang kontroversial dan akan Nggak sukses kontroversial. gitu nggak? Kayak multi talent banget sih pertama kali gitu kok. Dokter bisa, ya kan? Pengusaha bisa. Pengusaha bisa. Sekarang rupanya ahli bola juga. Wow. Habis nih kerjaan kita lama-lama nih. Habis Pak. Bentar lagi kerjaannya Mas saya. Vincent Desta pulangnya. Part-time astronot lagi jangan. Sekarang tambah baru Pak, jadi foto model baliho. Nah, iya bener. Foto model MRT Pak. Bukan nih, bukan MRT, bukan ada muka dia. Set, dengan rambut yang masih kayak, wah, Narasumbernya itu beliau bukan saya. Ya enggak dong, kita kan memuji lu dong. Tapi saya langsung tanya to the point. Dari saat itu kan di Google ya? 2007. Eksternal. Iya. Google kan? Iya. Karena kan kok bisa langsung ke bola ini pripun Pak? Caranya Pak? Gimana Pak? Jadi dari dulu kan saya suka bola. Terus kemudian ya mungkin keterlibatan awal itu saya tuh setelah dari Google, eksternal Google ya. Saya tuh kembali ke organisasi Diaspora Indonesia. Jadi direktur eksekutif. Di situ kita memulai suatu proyek database seluruh diaspora terbaik di seluruh dunia, kita bikin semacam datanya. Pengusaha, investor, ilmuwan. Lalu secara tidak sengaja ketemu juga atlet. Nggak cuma sepak bola ya? Enggak, Jadi cuma sepak awalnya bola. luas ya Pak ya? Luas. Oke. Terus kemudian karena kita hobi sepak bola, kita lanjutin dari 2018. Pasti Pak Hamdan main FM ya Pak ya? Ngeliat data gitu semua setiap hari ya? Data. Masih ya. main Masuk sih, ya. main. Oh. Kemarin Januari beli. Lagi ada diskon kan. Pak, berarti itu semua pengusaha atau bahkan artis pun ada nggak Pak? Artis ada juga. Kendall Jenner ada nggak? Ada yang Kendall Jenner. Ya, nama doang Kendall. kan ada yang jadi apa Power Rangers dari Indonesia. Ada, ada. Iya. Ada. Oh yang dari Power Ranger? Iya. Ada yang jadi Power Ranger yang kalau nggak salah yang main Mortal Kombat yang di pertama itu juga nggak salah ada keturunannya deh. Iya. Oh. Tapi oke. waktu itu pas kita ketemu atlet sepak bola, kita lanjutkan. Nah, kemudian data ini menemukan relevansinya ketika saya diminta membantu oleh PSSI. 2000 berapa tuh? Itu 2022 ya, 2022. Jadi bener ya? Jadi serendipity aja, bertemu secara ya kurang lebih tidak sengaja.
pada satu ke ruangannya Pak Iwan Bule, ketum sebelumnya. Sebetulnya pada saat itu saya lagi membuat aplikasi santri karena mau ada Liga Santri. Itu ya. Terus tiba-tiba ada percakapan mengenai Jordi Amat, Sandy Walsh, Sen Patinama. Saya bilang, oh ya saya tahu mereka. Mereka keturunan Indonesia. Terus kemudian akhirnya dari diskusi, presentasi, ditanyakan apakah bisa membantu proses ini. Karena ini akan menjadi pertama kali. Karena sebelumnya naturalisasi itu upaya yang dilakukan terhadap pemain yang sedang bermain di Liga 1. Oh, yang Betul. udah lama Ya, gitu ya, Pak ya, ya? ya, Kayak ya. Gonzales. Lalu bagaimana nih kita meng-approach pemain keturunan Indonesia yang ada di luar negeri. Nah itu karena ada permintaan dari Coach Sintayong pada saat itu. Oke. Karena melihat, oh kayaknya kita butuh tambahan pemain agar lebih kompetitif lagi. Oh. Berarti benar-benar dari awalnya database ya, pengolahan database ya. Betul. Nah ini kita masih lanjutkan, kayak kemarin kan Coach ada perintah ya, maksudnya dari permintaan lebih tepatnya dari Mas Menpora untuk membantu data pemain timnas U17 karena kan akan berkompetisi di level tertinggi Piala Dunia. Tahun ini. Jadi terus juga saya dikontak oleh Pak Ahmad Zaki, manajer timnas, lalu kami dalam waktu ya singkat mengumpulkan sekitar dapat 130 nama. 140 mohon maaf, 140 nama. 30 diantaranya adalah ABG, anak berkewarganegaraan ganda terbatas. Sehingga mereka bisa punya paspor hingga berusia 18 atau 21 tahun. Bisa menentukan. Seperti Matt Baker, Ya, Matt Iya, Baker. Matt Baker. Lucas Lee, Lucas Lee. nah Ezer Tanjung dan lain sebagainya. Kalau Elkan tuh enggak, Elkan dari kecil paspornya Indonesia kan? Indonesia. Memang kan dia kan dual citizen sejak awal kan, terus kemudian umur 21 dia memilih. Oh, Indonesia. Ini Pak, Warga Bintaro ya. saya mau menanyakan kenapa kebanyakan dari database itu kok dari benua Eropa gitu, jarang yang dari kayak Amerika Latin Afrika. atau Afrika. Ya. Apakah ada tapi mungkin secara kualitas kurang oke kan? Jadi mungkin kita menemukan lebih dari sebetulnya 20-an negara sebetulnya. Ya kan? Dan Eropa juga bukan hanya Belanda saja misalnya, kan ada Norwegia, Swedia. ada Swedia, kemudian mungkin masih ingat Welber Jardim? Ya, Ya, itu ingat, dari ingat. Brasil. Sao Paulo. Oh, Brazil, Sao Itu Paulo kan ya. juga pada saat itu kami mendapat pada saat itu saya tenaga ahli Menpora bidang diaspora dan kemudaan diminta oleh Mas Menpora Mas Dito untuk menyiapkan data. Nah, terus kami menyodorkan nama salah satunya adalah Welber Jardim, dia dari Brazil kan. Oh iya. Lucas Lee dari Amerika Serikat. Iya, yang Afrika belum ada ya, Pak? Afrika kayaknya belum ketemu, kecuali ada. Tahu kamu mungkin putaran Mesir ya, mana, aku Mesir tahu ada sih. Kalau Mesir ada. Oh, nanya Kalau beneran Mesir, juga. Mesir kan Afrika. Iya, Pak. Mesir ada, Mesir ada. Oh, kecuali ini kalau si Ronaldo kan emang bapaknya main di sini lama terus nikah dengan Ronaldo orang sini. Kuate. Ronaldo Oh Kuate. iya, iya. Kalau Lagi. kalau dia kan dari awal sudah Ya. di Afrika tanah mana air yang kamu gitu. mau masuk? Ya penasaran karena ini pendapat orang awam aja ya, Dok ya. Semisal ini ada ilmu kesehatannya juga. Ya, gue tahu nih arahnya kemana. Enggak, secara gen semisal orang Indonesia nikah dengan orang Afrika. Kan pasti secara fisik orang Afrika terkenal Gede, kuat, atletis. gede Ya, gitu. atletis. Nah, Terus? saya penasaran ada nggak orang Indonesia yang keturunan Afrika dan bagus pasti secara fisik karakternya Oh, beda. Itu yang mau positif. basket, si Derek, Atletis. Iya toh. si Atletis. Derek itu yang Iya. yang sekarang main di apa? Atletis. Ini NCAA. Iya. Main Gennya basket. mereka itu atletis. Iya, kalau yang Eropa kan lebih ke skill Iya, gitu. iya. Kamga bukan sih Kamga? Apa? Kamga juga Iya, kayak apa, Gams? Kamga Kamga. penyanyi, Kamga penyanyi. Kamga tangga. Kamga Iya. tangga. Wah, nggak tahu aku. Iya kan? Oh, keturunan dia. Keturunan kan? Kamerun. Kamerun kalau menang rukun. Iya, Kamerun paman datang. Pak, Kalau tapi kan yang ini, Pak, apa- yang Asia juga banyak juga, Pak. Yang Asia banyak juga. Dan ini kan sebetulnya kan berdasarkan pattern migration-nya kan. Memang kalau kita berbicara naturalisasi kan dibatasi hingga keturunan dari kakek dan nenek. Iya. Nah, jumlahnya kan mungkin sudah akan berkurang banyak gitu kan. Karena dulu migrasi ke Belanda misalnya terjadi 40, 50, terus kemudian anaknya lahir di tahun 70, 80. Iya. Kemudian baru cucunya lahir di awal 2000 seperti halnya Ivar Jenner, Iya, iya. Justin Hubner, Rafael Struij, itu kan dia lahir 2003 2004. Iya. Nah, itu kan batas terakhir. Oh, Ya kan? Tapi sedangkan migrasi ke Australia terjadi di pertengahan 90, awal 2000, makanya kita misalnya ada pemain keturunan kita yang namanya Matt Baker dari Australia. Begitu juga dengan di Amerika ada Lucas Lee. Yang di LAFC siapa tuh ada tuh? Wibowo. Ada yang Wibowo. ya kan?
Jadi kan mereka itu yang disebut ABG. Karena jika salah satu di antara orang tuanya itu masih WNI atau pada saat melahirkan itu masih WNI, maka anaknya eligible untuk dual nationality selama anaknya lahir setelah Agustus 2006. Gitu. Berarti Jadi misalnya Matt Baker kan 2009. Iya, Pak. Dapat ya. Tidak bisa. APG, anak tadi apa? Berwarna ganda. Gitu. Mau tanya apa lagi kamu? Enggak, tapi ini aja deh Pak, kemarin kan sempat rame nih, kan kalau ngomongin ini pasti nggak bakal ada bisa nih naturalisasi atau diaspora dan lain-lain. Ini yang rame kita ngomongin, kemarin Pak Hamdan sempat nulis nih, puisi elang. Bacain dong, ya enggak? Tuh. Back sound-nya Dulu kami temukan di negeri jauh. Aduh, itu lebih ke ini. Nah, ya, Pak. Lebih ke dalang kalau itu dalang. Lebih ke dalang. Kalau itu. Lah, Pak, baca saya begitu. Oke, ulang ya, oke. Agak lembut dikit. Musik. Dulu kami temukan di negeri jauh. Elang muda bersinar dan penuh arah. Kami pikir talentamu megah. Tapi kini kau dibawa salah arah. Tiba-tiba pawang datang menukarmu dengan harga murah. Engkau yang harusnya melanglang dunia dikembalikan pulang. Tak mampu dicarinya medan yang mengasah, terlalu dini untuk kembali karena pawang silau uang. Di sana gunung, di sini gunung, di tengah-tengahnya Pulau Jawa. Sebelumnya kita tepuk tangan dulu buat Dokter Tirta. Bahkan kan saya baca puisi saya. Cocok nih jadi penulisnya Pram. Pram apa? Pramudia Anantatur. Itu saya mengira itu langsung adalah pemain-pemain Liverpool yang silap sama Uwing. Ini pasti Trent Alexander-Arnold. Nah, kita tanyakan langsung saja ke Langsung aja ke penelitinya, bapaknya, Pak daripada Hamdan. kita nerka-nerka ya Daripada kan? saya menerka-nerka. Daripada kita teori gembel, Dok. Maksudnya gimana nih, Pak? Jadi penulis menulis, penyair bercair, pembaca menafsirkannya berbeda-beda. Kita membaca. Kita. Mungkin ada di antara kita yang menafsirkan elang ini jangan-jangan Donald Trump sudah memberikan tarif. Ya, bebas Karena aja ya, elang Pak, itu ya. kan Amerika Serikat. Ya. Ada yang nanya di DM saya, ini tentang tarif Trump ya. Amerika Serikat ingin uang. Itu pasti jawab. Kamu terlalu insecure sama dunia, Pak. Oh bisa juga Crystal Palace. Kan ngeband. Elang juga. Elang juga. Jauh banget ya, elang sama Donald Trump. Bisa Tapi juga gini, Nigeria. Elang juga. Tapi kan juga gini ya, kalau saya tuh salah satu penulis favorit saya namanya Edgar Allan Poe. Dia itu mengatakan gini, kurang lebih ya, bahwa saya ingin bisa menulis semisterius kucing. Kucing. Ya kan? Kucing itu kan misterius, kita nggak tahu apa yang dia sedang lakukan. Jadi mungkin dari sebuah puisi ini adalah seni membungkus maksud lewat sunyi. Tapi mengendapkan makna lewat kata. Itu. Silakan Anda tafsir sendiri apa artinya. Tapi kalau kita boleh tanya, tentang siapa sih Pak sebenarnya? Tadi katanya suruh nafsir sendiri. Oh, nafsir dia sendiri. nggak mau jawab. Dia nggak mau Ya. jawab ya. Kalau menurut lu siapa Mas? Kalau Tentang aku, apa? Tentang apa? Kalau aku sih melihatnya dari sisi seni Pak Hamdan, menyampaikan sebuah keresahan Oh, tentang? daripada outputnya ke hal-hal yang mungkin negatif. Pak Hamdan membungkusnya dengan seni, orang bisa tetap menerimanya, namun untuk penerimaan orang ini tergantung mindset masing-masing seperti itu. Tadi di belakang layar kamu nggak gitu. Enggak, emang gitu. Kamu di belakang tadi bilang ini pasti nyenggol ini gitu tadi kamu ngomong. Enggak. Oh, menurut lu apa Dok? Menurutmu? Ini soal Trent Alexander-Arnold. Pemain-pemain yang udah dibesarkan di akademi yang akhirnya silap sama uang. Ya orang dia punya cicilan di rumah yang apa-apa. Kamu tadi di belakang bilangnya nggak gitu loh. Kamu rencana tadi mendukung saya. Kok malah counter saya. Ini pasti dugaan saya adalah pemain-pemain yang silap sama uang. Kalau pemain silap sama uang, mending kita sliding tackle aja, nggak usah pakai kaki tapi pakai pala karena di scalp corner ada rilisnya. Sudah. Gini doang, nggak dijelasin. Ya kan biar orang sendiri orang yang menerka benar. Seperti dulu. apa ya Pak ya? Terus kenapa konten? Scalp corner itu ditanya-tanya dari tadi masalahnya. 3 sliding tahan Tahan banting, banting. nggak pakai kaki tapi pakai Pakai kepala. kepala. Hah, nomor 1 Phil Jones. Lihat tadi. Ya dalam sepak bola ada teknik namanya sliding tackle ya. Yang normalnya pakai kaki, tapi ternyata banyak juga pemain yang melakukan dengan cara yang berbeda, yaitu kayak
Kalau bisa pakai kepala, kenapa bisa pakai kaki, ya kan? Kepalanya berarti tahan banting, pakai clear selalu setiap hari, ya kan? Dan ini dia 3 sepak bola tahan banting yang nyalinya gede banget sampai pakai kepala buat sliding tackle. Yang pertama, Gavi masih 18 tahun tapi kayaknya kepalanya isi baja ringan. Bukan baja ringan lah, Mas. Titanium. Baja ringan malah dibentur kayak peok. Lawan Athletic Bilbao saat Dani Garcia mau ngumpan, Gavi meluncur, ngesot-ngesot tapi bukan pakai kaki, tapi diblok pakai dase. Gila untuk Barca, Gavi beneran ngasih kepala. Itu untung gak gegar otak. Ini tolong kalau teman-teman yang tidak punya skill jangan diikutin karena ini pasti akan menjadi resiko gegar otak. Jangan diikutin. Jangan ide lah. Jangan tuh lihat kepalanya tuh. Fun football kita pastikan tetap fun. Ya, Mukti silakan. Selanjutnya Phil Jones, Arsenal udah mau ngegolin, Oliver Giroud tinggal sontek saja di depan gawang tapi ada Jones. Dia jatuh gelagapan tapi otaknya bilang pakai kepala loh. Dan beneran aja dia sliding pakai kepala dan selamatkan gawang MU saat itu. Dia tuh Jones itu pemain mental health coy, kasihan lagi. Oh iya. Dia tuh terakhir pas dia jahat sih, ini poin MU emang kampret kelakuannya. Dia pamit nih di grup WhatsApp. Katanya dia ada grup dia pamit, gue cabut ya bla bla. Dia kan cabut, dia jadi pelatih sekarang kan. Gak ada yang bilang apa-apa, cus dia cabut aja. Kasian dia. Iya emang. Tapi dia menurut gue ya karena cedera jadi nggak bisa memaksimalkan. Padahal dulu kan salah satu pemain yang digadang-gadang ya menjadi salah satu center back terbaik Inggris, tapi ternyata cedera mengalahkannya. Dan lagi kenapa main MU semua sih? Ya kan? Leni Yoro nih saat MU lawan Olympique Lyon, Malik Fofana berhasil masuk ke kotak penalti MU tapi ada Yoro dengan cepat menghadang, terjatuh tapi dia merangkak dan memilih untuk block shot Fofana pakai kepalanya. Rio Ferdinand sampai komen, "Oh, wow, he slip, loses his footing, but put his head in the way. That's what you want from defenders." Kok lu nggak ngomong itu pas Phil Jones melakukan itu? Rio Ferdinand, pilih kasih kamu ya sama Phil Jones. Karena saat itu dia tidak mau Phil Jones overpower dibanding dia. Kan udah nggak ada juga, udah ke KPR dong Rio Ferdinand. Dan itu coba bukan cuma defense, itu dedication ya kan. Respon itu tubuh juga itu. namanya tahan banting. Cuman ingat ya kawan-kawan, hal ini dilakukan oleh teman-teman profesional. Jika Anda tidak pernah latihan sebelumnya, jangan nekat melakukan ini daripada Anda pindah alam. Benar. Kalau misalnya ada 50-50, ada kepala nggak usah diambil. Ya. Sepak bola kalau fun ya fun aja. Ya. Kalian bukan tugas kalian untuk menjadi Ronaldo, Messi ataupun Kylian Mbappe. Ini kalau dasmu kena sikilnya Ronaldo jebol saya jamin. Ya, ini saya juga mau pesan sama teman-teman orang kawan-kawan Vivi Nedes yang nggak cuma bola doang ya, main padel, main badminton semuanya. Gak usah lah terlalu nafsu marah-marahin orang kalau orangnya salah. Tugas kalian hanya olahraga berkeringat. Ya kan? Saya kira drama tersebut cuma ada di dunia lari. Ternyata padel ada ya. Banyak. Ada thread tentang padel, orang-orangnya aneh-aneh ada tuh. Nah, mereka tuh ngasih kepala buat jagain gawang. Pasti karena ngerasa kepalanya sudah terjaga. Scalp barrier-nya udah kuat, gak ketombean. Makanya Vivi Nedes harus keramas pakai clear, karena clear cegah ketombe dari akarnya. Clear bantu perkuat fungsi pertahanan kulit kepala dalam 7 hari. Check out sekarang nih, keranjang hitam nih, Bah. Selama nih acara berlangsung, check out terus, ya nggak? Check out terus. Nah, dengan clear, kulit kepala kuat, ketombe nggak berani balik lagi. Clear. Clearly tahan banting. Dan jangan lupa, Vivi Nedes Clear dan F45 Senopati North juga lagi bikin 7 Days Challenge, Unshakable Scalp, Unstoppable You. Ikut juga High Simulation Party di tanggal 27 Juli besok. Pantau kegiatannya di Instagram @clearindonesia dan @f45_training_senopati North. Ini High Rocks lagi in banget dok. Pokoknya timeline Instagram gua kalau nggak padel, lari, High Rocks. Dan ini clear, ini di luar skrip ternyata dia ada juga di planet, dia ada di Sport Hub. Ada. Jadi kalau lari, ada ke Sport Hub itu kan bisa mandi di sana. Samponya sekarang ganti clear. Ya udahlah, kita lanjut aja ke bedah sampai clear. Bapak Hamdan Hamedan. Kita udah kasih waktu tadi sekitar 5 menit lebih ya untuk Pak Hamdan menjelaskan apa arti elang tadi tuh. Iya. Kita kasih waktu buat Pak Hamdan. Tapi buat kita YTTA, di belakang layar udah dijelaskan artinya. Nggak tahu kan kalian? Alim bentar lagi ada yang WhatsApp. Siapa dok emang dok? Siapa dok? Kalau mau tahu ingat kalian harus nyanyi dulu JNPA baru saya kasih tahu. Oke nyanyi. Andi nyanyi di You Never Walk Alone. Nyanyi. Nggak apa. Oke langsung Pak Hamdan. Penasehat Komunikasi Kemenpora. Itu apa yang dinasihati, Pak? Yang dinasihati. Ini saya langsung tanya, yang dinasihati apanya? Apa kayak jangan makan pedes-pedes gitu. Itu kan termasuk nasihat juga. Iya bener sih, nggak salah emang. Ya, makanya kita tanyakan ke Pak Hamdan dong. Jangan emosi dulu.
Ya kan sebelumnya saya menjabat sebagai tenaga ahli bidang diaspora dan kepemudaan. Kan kemudian alhamdulillah saya mendapat kesempatan juga saat ini menjadi tenaga ahli utama di kantor komunikasi kepresidenan. Jadi ya sedikit-sedikit mengerti komunikasi. Jadi mungkin diminta Mas Menpora untuk ya membantu dalam hal komunikasi. Kalau Bapak Hamdan butuh bantuan untuk komunikasi, kita bertiga siap kok Pak, dipanggil. Ya, Pak. Tapi saya tidak bisa ngerem kata-kata itu, Pak. Saya juga nggak bisa ngerem kalau nggak ngomong berak, Pak. itu jadi Kalau masalah. saya bisa ngerem semua Pak, jadi monggo saya aja Pak. Ini nggak bisa ya, saya bisa. Ya, tapi Pak, ini kan sebelum ngomongin pekerjaan Bapak yang sekarang Pak ya, tapi Ya. saya penasaran sih Pak. Ini tadi ada satu pertanyaan yang saya lupa mau nanya. Itu kalau pemain si diaspora itu apakah ada ini nggak sih Pak? Ada agreement sebelumnya Pak dengan SPK, SPK gitu, MOU atau apa gitu. Misalnya katakanlah salah satu agreement adalah oke, lo jadi Indonesia. bermain tetap di Eropa gitu. Targetnya main di Eropa sampai berapa gitu atau enggak ya udah gimana? Ada nggak sih? Jadi kalau secara umum dulu ya, dulu tuh kami memang di awal-awal itu ada semacam gentleman agreement lah. Jadi di mana naturalisasi itu kita bertujuan untuk 3 hal. Pertama itu untuk meningkatkan prestasi dan permainan timnas. Itu kan sudah jelas ya. Dan alhamdulillah hasilnya kita bisa lihat sendiri. Sekarang aja kita sudah di babak kualifikasi. Satu langkah lagi. Let's go. Ya kan? Nah lalu kedua itu adalah menjadi bagian dari transfer of knowledge and experience kepada pemain-pemain timnas lainnya. Gitu. Nah ini saya melihat langsung ya, waktu itu saya ingat sekali saya duduk di Hotel Sultan dengan Jordi Amat sama Elkan Bagot. Ini contoh aja. Elkan itu bertanya sama Jordi menurut kamu saya lebih baik seperti apa? Karena kan di saat ini saya bermain di Liga 3 ya kalau tidak salah pada saat itu. Lalu Jordi mengatakan gini, kita kan posisi sama defender ya. Jadi saya juga tahu saya pernah main di Premier League, saya pernah main di Champions, di Liga 2-nya. Kompetisinya itu berat sekali. Nah tapi untuk usia kamu prioritaskan menit bermain. Jadi kalau kamu dipinjamkan ke tempat lain, kamu mendapatkan menit bermain, tekuni saja. Karena waktu kamu untuk impress akan ada. Lalu dia cerita bahwa dulu waktu saya debut di Espanyol, game kedua saya, mungkin berarti bukan debut ya, salah satu game pertama, salah dua berarti ya, kedua, itu dia dipanggil masuk posisi corner kick lawan Real Madrid. Terus begitu dia masuk, diminta sama kaptennya, Jordi, kamu mark dia. Dia itu siapa? Sergio Ramos. Jadi bayangkan anak umur 17 tahun suruh jaga corner melawan Sergio Ramos. Terus Jordi bilang, saya. Oke yuk, jangan deh kalau gitu kamu jaga kakak aja katanya. Tambah parah. Serba salah. Poinnya Jordi, kesempatan itu akan ada. Kamu harus siap. Gitu. Kamu harus siap. Dan saat ini fokus pada mendapatkan menit bermain. Itu saya lihat ya, bagaimana transfer knowledge and experience. Makanya saya juga lihat beberapa pemain juga suka nanya misalnya sama Jordi atau JSDS, misalnya saya yang dengar juga begitu. Lalu yang ketiga yang tidak kalah penting adalah mereka itu memotivasi pemain-pemain kita untuk berkarir di liga-liga yang lebih kompetitif, ya kan? Entah itu misalnya di Thailand, entah itu di Australia, entah itu di Eropa, menjadi supaya kita berdiaspora juga. Kita keluar dari Indonesia, berkompetisi di level yang lebih tinggi, kemudian kita kembali ketika Garuda memanggil. Masuk. Gitu. Dan ini saya suka sampaikan. Ini saya share ya. Di sekitar 2-3 bulan yang lalu saya ditelepon oleh salah satu pemain ya. Saya empati nama, saya sebut namanya. Pak, saya terus terang di-approach oleh sebuah klub. Oke. Tapi saya ingat janji saya, komitmen saya ataupun gentleman agreement saya dengan Anda. Saya akan terus berkarir di luar. Saya dapat tawaran dari Indonesia betul. Tapi saya memilih untuk berkarir di luar. Oh baik kalau begitu. Kemudian ada satu lagi pemain, nelpon juga. Saya ditawari oleh klub X. Tapi ya sebagai respect ya kan,
Saya juga masih muda, kata dia, saya masih muda, saya ingin tetap di Eropa, maka saya juga akan melanjutkan di Eropa. Jadi mungkin di bagian kecil saya, interaksi kecil saya kepada mereka yang kebetulan saya bersentuhan dengan mereka, ada komunikasi tersebut. Untuk tetap sharing ya. Jadi tidak terputus ya komunikasi. Betul. Silaturahmi. Ya tetap kompetitif. Persaingan yang kompetitif akan menghasilkan talenta yang pelatih yang bagus juga. Benar, next level ya. Next level. Clear dong. Iya. Pak Hamdan juga pernah bilang tentang kiamat naturalisasi. Iya. Nah, itu maksudnya apa ya Pak ya? Kita tidak bisa Agak atau serem tidak. juga bahasanya tapi ya. Iya. Sebetulnya mungkin saya tidak pernah mengatakan kiamat naturalisasi. Jadi mungkin ditafsirkan demikian. Oh. Jadi kan kalau kita lihat pattern migration-nya tahun 1950, tahun 1940, 60, banyak rakyat Indonesia ataupun warga kita Iya. pindah ke Belanda. Iya, Pak. Kemudian di tahun 80, tahun 70 mereka melahirkan anak pertama. Iya. Lalu kemudian di tahun 2000 mereka mempunyai cucu. Cucu. Ya kan, seperti Ivar Jenner, Justin Hubner, Strike, Rafael ya. Struik, ya kan. Nah, kita lihat ini karena eligibilitas untuk naturalisasi itu terakhir di batas Cucu ya, Pak? kakek. Oh, kakek. Ya, Oh, kakeknya kakek. itu masih mempunyai darah Indonesia. Oh, oke. Ya Iya, kan? iya. Nah, jadi saya lihat ini jumlah mereka akan berkurang. Sekarang kalau misalnya kita cek nih, ada pemain keturunan dari Belanda itu seringkali, oh itu sudah generasi ketiga. Oh, itu Iya. tidak bisa apa ya? Cicit. Udah buyut atau cicit, jadi udah nggak bisa lagi Kan gitu. grandparents Itu bisanya. kasus kayak sama kayak saya Jadi Belanda juga. bukannya Matamu Apa sih? Kamu buyut kamu siapa? jadi bukannya tidak ada karena kan migrasi kan prosesnya dinamis ya. Iya Pak. betul. Terus ada yang pindahnya sekarang, ada yang pindahnya 5 tahun yang lalu, Iya. ada yang pindahnya 10 tahun yang lalu. Jadi tetap ada tapi mungkin jumlahnya tidak sebanyak sebelumnya. Iya. Namun demikian di negara lain, misalnya di Amerika, di Australia, itu mungkin jumlahnya akan meningkat karena migrasinya terjadi tahun 90, tahun 2000. Jadi anaknya itu eligible untuk dual nationality, terbatas yang ABG itu. Ya karena after tahun 2006. Betul. Iya, 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 iya. Dan begitu juga dengan ada yang pindah ke Eropa yang lainnya, ada juga yang masih eligible demikian. Gitu. Oh, Jadi hitungannya saya gitu ya. nggak kiamat tapi hanya memindahkan negaranya ya, pindah, nggak dari Belanda toh. Dan sekarang kan migrasi itu bagian dari keniscayaan. Saat ini ada 280 juta jiwa manusia yang tinggal di negara yang bukan tanah kelahirannya. Jadi bayangkan sejumlah Indonesia, Iya. 280 juta manusia. Saat ini mereka tinggal, bekerja, kuliah di negara yang bukan tanah kelahirannya. Nah kalau jumlahnya, kalau Indonesia punya sekitar 9 sampai 10 juta diaspora. Di seluruh dunia tuh Di ya. seluruh dunia. Dari setidaknya 90 negara. 90 negara dari mana? Sederhananya lihatnya data PPLN. Panitia Pemilihan Luar Negeri kan? Iya. Itu kan ada 90 negara tuh. Betul. Benar Pak, kemarin saya waktu ke Jepang sama Bang Tio itu ke daerah yang terpencil kayak Klatennya Jepang lah gitu. Shizuoka ya. Tetap ketemu orang Indo juga banyak ternyata. Mosok. Ada orang Indo dan Jawa ada di mana-mana bro. Tiba-tiba nih gue lagi nunggu kereta, tiba-tiba gue ngobrol sama Mukti kan. Hey Mukti, tiba-tiba Mas Mukti, aku boleh bantu foto. Anjir, ini siapa ya tiba-tiba? Itu di jam 10 malam dong. Ada. Di Shizuoka. entah Diikutin gimana. kalian berarti. Dia nggak bisa nonton Enggak, bola juga, emang dia pengen tinggal di Shimizu. situ. Dia tinggal di situ. Kerja di mana? Pabrik Dia apa? ini tukang potong ikan tuna Pak di Jepang. Oh, Wah, Buat sangar sushi. tenan. Iya. Dan motongnya pakai samurai katanya. Gini. Gini. Tapi itu sebenarnya kalau saya sebagai orang awam nangkapnya jadi kayak kita kalau mau kemana-mana sebenarnya nggak usah takut, tetap ada saudara-saudara kita lah di manapun kita berada. Kecuali di Yakum ya, ada daerah Rusia yang terpencil paling tinggi. Oh, itu ada Yakut, kayaknya. Yakut, 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 ya, yang itu. suhunya minus 70 derajat toh. Yang kalau baru nguyuh, beku. Yang ini bulu mata kita. Maaf ya Pak, itu memang PR ini. Aduh Pak, bulu mata kita bisa langsung beku baru berapa detik. betul. Kayaknya nggak ada orang Indonesia di situ karena Ada, secara Ada yang konten kok. bukan orang Indonesia, itu cuma dubbing. Kalau orang Indonesia ke sana secara kesehatan nggak kuat karena orang Indonesia ini iklim tropis.
ini apa? Summer bro, Summer boys. Gila. Itu. Kamu kok jadi keren ya? Keren sekarang kamu ya, gila. Karena Semenjak ada- pulang dari Jepang tuh wawasan luas. Luas sama ada Pak Hamdan ya, saya nyesuaiin juga. Ya elah. Dan Pak Hamdan, ini omong-omong, omong-omong. Anak saya itu kan fans Real Madrid. Oh siap. Dan kalau nggak salah, denger-denger dari prompter sih yang ngomong. Ya. Pak Hamdan kan punya akademi sepak bola bernama Royal Indonesia Football Academy, bekerja sama dengan Real Madrid Foundation Indonesia. Nah itu yang bikin ini beda sama, akan ada Arsenal juga ya? Ada Arsenal lama. juga, apa selain trofinya ya? Saya tahu mau jawab itu. Yang beda apa? Trofinya. Ya, enggak, selain itu. Karena kebetulan anak saya juga hobi main bola. Main bola, dia juga 3 kali belajar, terus yang ada Real Madrid Foundation Indonesia ini. Bedanya apa? Jadi kami kan SSB seperti pada umumnya ya. Tapi kita juga pengen sekali punya niat besar. Sudah saatnya anak-anak kita yang bertalenta juga berdiaspora. Jadi kami membuka jalan, memanfaatkan network yang selama ini terbentuk, entah itu dari kawan-kawan yang di Liga Italia, Liga Spanyol. Nah kebetulan kami juga kenal dengan Real Madrid Foundation. Jadi kita sempat mengadakan klinik bareng. Nah kemarin mitra kami dari Real Madrid Foundation saya sampaikan bahwa klinik yang ada sudah bagus. Namun kami ingin sekali Real Madrid membuka klinik yang more advance buat yang elit, pemain-pemain yang sudah jadi. Gitu. Nah itu sedang dipertimbangkan. Begitu juga kemarin istri saya juga mungkin reach out ke Barcelona, membuat trip ke Barcelona. Sempat ketemu Laporta juga tuh akhirnya. Jadi ya beruntung aja, alhamdulillah aja gitu. Nah kita pada intinya bikin SSB tujuannya apa sih? Gitu kan? Tujuannya sederhana. Menurut saya ada 3. Pertama, tempat berlatih. Bukan cuma bermain, tapi berlatih. Berlatih sepak bola dari pelatih yang mengerti sepak bola. Berlisensi, ya D, C, walaupun kami levelnya SSB ya. Dan juga ya technical director kita license-nya A, alhamdulillah. Lalu kedua adalah bertumbuh, karena mereka harus grow as a person. Ya, bertumbuh sebagai manusia pada umumnya, gitu kan ya. Matang, ya, dewasa. Lalu ketiga, bahagia. Kita kan bikin SSB ya untuk bahagia. Bahagiain anak-anak kita, anak-anak kecil. Syukur-syukur dengan kebahagiaan itu, mereka lanjut, oh mau serius menjadi pesepak bola. Kita siapkan juga tracknya gitu. Nggak ada niat sama Liverpool Foundation. Semuanya sih ke Liverpool. Jangan tanya. Udah sama ini, udah sama Real Madrid. Foundation Marta tidak Aras ya. Ya, ini lagi satu. Tapi kalau sekolah-sekolah gitu ada kayak beasiswa nggak sih, Pak Hamdan? Misalnya kayak ada yang anak terbaik, misalnya beasiswa dia dapat apa aja dan lain-lain, apa kriterianya untuk dapat beasiswa? Siapa tahu anak kayak Dokter Tirta dapat beasiswa bisa gitu kan? Jadi kita memang membuka beasiswa, ya alhamdulillah. Kita kan melihat juga ya tantangannya ya, bahwa banyak sekali talenta-talenta muda kita mungkin terhalang. Misalnya mereka harus membayar iuran. Maka kami membuka ruang itu. Ya tentu dengan secara seleksi, fair trial, kita mencoba bringing the best of the best. Misalnya contoh kemarin kami juga mengirim tim ke Cina. Kita satu-satunya tim yang berpartisipasi di Fuzhou. Kompetisi dari 40 tim, dari 6 game kami menang 4 kali, kita menang Som Award dan salah satu anak yang mendapat beasiswa di kami menjadi top scorer di sana. Jadi ya ini kan menjadi penyemangat buat dia bahwa oh pertama ini kali pertama mereka keluar negeri loh, ya kan? Jadi mungkin jangankan keluar negeri, punya paspor pun belum pada saat itu. Jadi ini suatu pengalaman. Mereka bisa melihat, oh ternyata this is what it takes to be a professional footballer. Gitu kan. Jadi mimpi itu harus ada. Apalagi kita 280 juta jiwa, masa kita nggak bisa mencari nih the next big thing gitu kan. Dan kita masih mencari lagi ya nih, kabarnya ada 2 pemain baru ya Bang ya? Apa yang di mana? Naturalisasi timnas, Mirip kan? 2 pemain baru. Mirip. Wah, siapa ya? Nah, Liverpool juga ada 2 pemain baru ntar. Wah, Liverpool terus urepmu. Liverpool terus. Ya karena kan yang geliat transfernya paling aktif kan Liverpool ya Pak. Juventus dong. Cuma nyari tuker-tuker pemain terus. Malut United.
Oh, mahal banyak. Kan? Kalau Pak Oh, Hamdan iya. klub luar negeri mana, Pak? Inter Milan. Aduh. Mau komen? Gak apa-apa. Saya terus terang juga sempat masuk ke Goa abis dibantai PSG kemarin tuh. Kalau dia sering kata-katain Inter, Pak. Katanya, Mau komen? Dia kemarin tadi kata-katain Inter nih, Pak. Kalau kata dia Aku setiap kali kamu- ketemu, Inter sama Juve kerjaan saling Apa, fitnah, saling Juve ya? fitnah, saling fitnah. Apa mau ngomong apa ya? Itu Luis hilang. Diaz jadi dijual atau gimana tuh? Nggak datang training katanya. Douglas Luiz. Douglas Luiz, sorry. Iya, emang tapi repot jual dia, Pak. Soalnya beli dia juga harus sama istrinya kan waktu itu. Sepaket di tim wanita kan. Sepaket loh. Iya, si Sepaket istrinya tim di maksudnya. tim yang cewek. Douglas Ceweknya Luiz, tuh iya, betul. pemain wanita. Oh, pay one wanita. get two. Pak Iwan gitu. Nggak tahu beda lah, beda tapi diboyong bareng. Ngobrol dong. Douglas Luiz bilang kalau nggak sama istri saya sekalian dibeli, saya takut istri saya diselingkuhin di Inggris gitu. Mungkin kayak gitu, jadi harus ikut juga. Melihat trauma ya. Iya. Trauma. Tapi Inter bagus. Ya sekarang dibaik-baikin lah. Kemarin aja. Bagus. Kita tunggu aja deh, karena kadang-kadang kita nggak tahu nih. Iya, Pak. Pelatihnya bagus Pak abis tahun ini, Pak. Cifu. Cifu. Padahal Kemarin ngecek-ngecek Cifu. Enggak, padahal kemarin dia setiap kali ngomong kayak apa di Cifu terus Google saya pelatih lu door to door. Nah, di sini database-mu di-delete. Hilang kamu. Tapi bener Pak itu, kemarin saya sempat ngeremehin Inter gitu. Ah, apa pelatih cuma Cifu. Terus Bang Tio bilang, pelatihmu lo Tudor. Saya langsung diem. Oh iya. Pelatih kok merek jam. Iya. Pelatih kok dari pintu ke pintu. Nah ini Pak, Door to door masuk nih. Timnas kan katanya mau menaturalisasi 2 pemain lagi. Dia lagi santer di media mana-mana nih. Iya, nih. Mana-mana. Nah, Pak Hamdan Ikutan nggak nih? ikutan nggak nih Pak? Gitu. Yang baru ya? Kita nanya. Ya mungkin saya tidak tahu ya, karena itu kan urusannya cabur ya, Iya. PSSI. Mereka yang mungkin yang lebih tahu. Namun saya juga sempat ngobrol dengan ayah dari Miliano Jonathan. Yang mengatakan kepada saya, sudah ada komunikasi. Apakah itu yang dimaksud? Wallahu alam bisawab. Ya, tapi komunikasi ada ya Pak? Komunikasi ada. Ya kita doakan yang terbaik. Ini- Kalau memang- Ini fotonya nih. Oh mualaf juga bapaknya Pak? Iya, jadi kemarin tuh uniknya beliau pada saat di Indonesia, beliau WA saya bilang mau lihat SSB saya. Iya. Begitu sampai ke SSB ya nonton, terus beliau bilang sama saya mau sholat asar, belum sholat asar. Terus oke, kalau gitu kita sholat asar bareng ya. Ya. Ya, terus begitu kami ke musola, dia bilang sama saya lagi belajar wudhu. Terus saya mengatakan, saya puasa juga. Jadi kan asumsi saya muslim dong. Iya, iya. Oke, kalau gitu kita buka puasa bareng aja Iya. gitu kan ya. Jadi pas ngobrol, ternyata beliau sedang mendalami Islam. Oh. Tapi sudah mempraktekkan ya Pak ya? Iya, jadi udah puasa dulu. Udah puasa Trial dulu, sama-sama. trial. Saya. Nah, kamu dulu gitu juga nggak? Ya, dulu aku pertama kali belajar langsung puasa juga. Ternyata rembuk. Aku pertama kali pas belajar Islam tuh langsung puasa 2 hari. 2 hari. Maksudnya bukan 2 hari nggak makan ya. Itu terus Senin Kemis. Senin Kemis. Terus belajar ternyata sulit kan. Terus habis itu belajar ketemu Kiai di Masjid Gemawang. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Top. 2013. Ya, ya. Tapi kamu sebenarnya ada nama Islamnya nggak dok? Nggak ada, udah keren itu. Tirta Mandira Udi alias Citot. Oh, kok usah totnya itu nggak usah. Citot, tot. Berarti masuk Islamnya hari itu juga. Hari itu juga Pak? Nah, menariknya kami kan juga kaget juga kan. Saya sama istri, oke, dia lagi belajar nih, ya kan. Terus kemudian besoknya datang ke kantor saya, buka puasa, bareng ngobrol-ngobrol. Terus saya bilang, saya mau taraweh gitu. Saya tuh bapaknya. Saya waktu itu Oh, saya mau iya, taraweh gitu kan. Terus saya bilang, iya saya juga pengen banget ke masjid katanya. Oh oke, kalau gitu kita taraweh bareng mungkin. Iya. Kita ke masjid, taraweh. Oh. Terus di Masjid Istiqlal nangis beliau. Kenapa? Mungkin terharu ya, Terharu ya? kan, terketuk hatinya. Terus besoknya beliau telepon saya, bilang, saya berpikir untuk convert, untuk masuk Islam. Saya bilang, ya kalau memang sudah firm, lebih baik tidak ditunda. Benar Pak. Please let me know if this is something that you want. Karena kan kita harus siapkan masjidnya kan. Betul. Gitu kan. Berapa jam kemudian dia WA saya bilang saya firm.
Jadi saya langsung mengontak Masjid Sunda Kelapa untuk keesokan harinya beliau syahadat secara resmi. Alhamdulillah. Ngeri yo. Alhamdulillah. Apakah ini ada hubungannya dengan sinyal positif anaknya bakal Nah, bergabung, Pak? Ya mungkin dengar nggak? Ya mungkin karena kita kan membersamai beliau 3 hari, nggak mungkin nggak ngomongin bola juga. Iya. gitu. Yeah. Jadi saya tanya gimana, apakah ini ya saya terbuka untuk itu. Itu jawabannya. Saya stop di situ saja. Gitu. Nggak mau ikut-ikut ya. Ya itu kan Karena sudah udah kewenangannya beda. cabur gitu kan. Ya kemarin saya dengar langsung dari beliau bahwa ada komunikasi. Ya saya cuma mengatakan all the best. Good Ya luck. kan? Good luck. Ya kan semoga yang terbaik gitu kan. Amin. keputusannya. Amin. Semoga yang terbaik, semoga Indonesia. Aku nggak tahu main di mana sih. Dia main di Utrecht. Utrecht. Sama Ivar. Kan biasa. Kan apa pengamat ini? olahraga. Kampungnya Coach Justin. Iya, Utrecht. Utrecht. Saya kan pengamatnya soal health cedera-cedera. Kamu Ngomongnya masih ikut reh gitu. Kalau nggak di mana Iya. sama Justin? Kamu tahu Utrecht Sulistiowati sih? Usi. Wah, itu larinya kenceng loh. Larinya kenceng loh. Tak ada kewe. Oke, Pak Hamdan, terima kasih sudah ngasih informasi banyak. Apalagi kamu mau nanya sesuatu nggak? Enggak, saya justru mau balik ngasih sesuatu ke Pak Hamdan. Nah. Ini pasti nggak ada. Tadi kan database pemain-pemain yang keturunan Indonesia dan Iya. atlet atlet. Saya juga ahli database, Pak. Iya, Siap. kalah nih. Jadi Kalau ini di kalah. program ini saya punya MOOC trivia paling clear, jadi ini isinya database pemain-pemain bola bernama unik, Pak. Nah, Nah, langsung Telat. aja Sudah. kita masuk nih. MOOC Habis ini trivia direkrut paling clear. Habis ini yakin Mukti direkrut. Nah, kebetulan karena Pak Hamdan spesial nggak cuma pemain bola nih, ada juga nama dokter unik. Nanti Kenapa siapa gitu? tahu kamu kenal. Dokter Siapa Tirta. tahu kamu kenal. Bro, we. Jadi temennya Tirta lagi. Bisa jadi nih Bang Nik dari Jogja kok kayaknya. Nah. Ini dari nama dokter unik dulu ya, Dok ya? Ya. Oke, Pak. Jadi teman saya kemarin tuh ke Puskesmas, dia sakit. Puskesmas. Kok Puskesmas? Puskesmas. Ke dokter umum, Bang. Ke dokter umum dia. Puskesmas. Dia sakit gigi atau apa gitu toh. Terus dia tuh motoin nama dokternya. Terus wah, namanya unik ini. Terus sekalian sekarang aku buat trivia mumpung ada dokter Tirta. Jadi ternyata ini di Jogja ya. Ada seorang dokter yang namanya unik karena namanya ini filosofis banget. Namanya ini terdiri dari 3 kata dan pasti kamu akan kaget dengan nama dokter ini. Jadi teman saya motoin, ini ada fotonya juga buktinya. Ada dokter bernama Dokter Esensi Tarian Geometri. Aduh, kamu kenal gak, Dok? Nama Andri, Dok. Esensi tarian Iya. geometri. Oke, editan po, we. Enggak itu ada SIP-nya gitu. Aku rawani guyu Iya, sejawat. tapi nama yang unik ya, Dok ya? Nyeloke piye iki? Tari. Manggilnya apa tari? Geo. 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 Tapi cewek cowok. Kalau cowok Geo, kalau cewek Ini tari. pasti guru fisika nih, karena matematika ya. Esensi Atau Tarian nggak, Geometri. sensi. Iya, sensi. Itu. Maaf sejawat yang ngecek bukan saya. Bukan, Namanya Enggak Mukti. ngejek itu juga sih tahu. Namanya Mukti, Trivia. alamatnya Jogja. Saya tahu rumahnya, nanti tak kasih tahu. Jangan orang cuma trivia, ngecek-ngecek apa. Lagi Nah, kalau ini pemain bola, Pak. Nah, ini. Pemain bola. Fotois nih. Ini pemain Swedia. Dia sekarang main di MLS di Saint Louis City. Keunikan dari pemainnya adalah dia sudah meninggal namun masih bermain. Oh lu jahat lu. Zombie berarti. Mesti ada zombie deh, yakin Nah, aku. karena nama pemainnya adalah Rasmus ALM. Nah, Lu tawa lagi aja lu bos banget. nah ini kan kalau bermain di Indonesia dikira sudah meninggal. Sudah almarhum. Di hire aja nih, Pak. Cocok ini, Pak, jadi staff Menpora. Lanjut, Pak. Ini dari Corinthians Brazil. Pemain berumur 21 tahun, berposisi sebagai bek kanan, tingginya 179 cm. Ini pemain yang sampai sekarang tuh orang nggak tahu keberadaannya. Kenapa emangnya? Karena pemain ini bernama Leo mana? Ini Leo mana? Leo mana? Leo mana? Leo Masih bocil mana? 21 tahun ya. Oke. Tapi kayak bisa jadi main di Eropa nih Leo mana nih. Besok. Kemungkinan. Oh, kemungkinan iya masih Bisa, berpotensial bisa ya. panjang. Nah, lanjut ya, Pak. Ini pemain dari Dinamo City, Albania. Kilikan nggak dia namanya? Enggak.
Pemain berumur 20 tahun, berposisi sebagai kiper, bertinggi badan 183 cm. Tinggi banget. Dan kabarnya kekurangan pemain ini cuma satu. Apa? Dia nggak bisa kanan. Hah? Karena pemain ini bernama Thomas Kiri. Ya, putar ke kiri ya. Thomas Kiri. Kok iso dapat ya? Iya. Tapi dia kalau ke Jakarta terus naik angkot, dia bakalan turun di sembarang tempat. Karena tiap orang kiri. Itulah. Thomas Kiri kita tunggu kedatangannya Ini di sudah cocok Jakarta kok ya. jadi langsung pamer portofolio. Masuk kamu. Database ya. Database. Pemain Onik ya. Siapa tahu jadi staff. Beses. Amin. Amin. Mintanya Mas Menpora dong. Iya benar ya. Oke, Pak Hamdan, terima kasih ya Pak ya. Pertanyaan sudah terakhir bersedia. dulu seperti biasa Mas Mu. Kita ada pertanyaan terakhir di setiap bintang tamu yang kita undang di sini. Kepala reserve. Pertanyaannya, ini cukup enggak untuk pemain bercontok. Tapi siapa tahu Pak Hamdan tahu. Planet Surf. Kalian semua tahu Pak? Itu ya toko. Oh tahu Pak Hamdan. Tapi Jadi pakai pidato. Mukti itu selalu bertanya kepada semua narasumber, apalagi mantan pemain yang datang ke sini. Dia nanya di fashion zamannya mereka itu, semua pemain tuh pada pakai produknya Planet Surf. Billabong, Billabong, Kota Line, Quicksilver Xiaomi. gitu-gitu ya. Pak Hamdan pernah merasakan itu nggak? Pernah. oh iya, Pak Hamdan. Ya pernah lah semua orang mau angkatan gua sama Pak Hamdan. Oh dari umur 40 ya Pak? Berarti Pak Hamdan sekarang 40 ya Pak? Oh, Iya, 20-an pasti Pak Hamdan. Tapi nggak kelihatan kan? Soalnya rambutnya masih padang. Oh, Ya kena lagi nih soal rambut. Yang penting rambut gua tahan banting. Wes. Karena pakai clear setiap hari. Tapi pertanyaannya bukan itu Pak. Pertanyaannya adalah apa arti sepak bola buat Pak Hamdan? Hobinya berpuisi. Oke, kita tahu. Jadi dulu sebelum saya nikah, ayah saya tuh datang melamar ke calon istri saya. Biasanya ayah saya tuh nggak biasa pidato begitu piawai. Terus tiba-tiba beliau berkata, saat itu saya masih di Amerika kan lagi. Bapak Ibu, kami datang hendak melamar. Hamdan ini orang gila, anak saya. Gila dua hal. Satu gila baca, dua gila bola. Terus kalau mau terima apa adanya. Yang disclaimer sampai bapaknya. Gimana? Lu gitu juga, kamu gila juga? Ya, Jadi emang mungkin gitu. dulu pernah ya saya nonton Piala Dunia 2006. Sama teman saya, sama-sama main bola dulu kita. Dia itu namanya Giovanni. Kita nonton final Piala Dunia. Italia Pak ya? Italia lawan Prancis. Prancis. saya belum pernah lihat dia sebahagia itu. Jadi ketika menang penalti itu kan, Grosso ya kalau nggak salah. Iya, Grosso mencetak gol itu, nangis dia. Jadi nangis kebahagiaan itu. Saya tuh berharap suatu hari nanti saya bisa merasakan kebahagiaan yang sama. Mungkin tidak menang Piala Dunia, Lolos. tapi setidaknya masuk Piala Dunia. Amin, ya rabbal alamin. Indonesia. Indonesia. Bukan cuma Bapak Hamdan aja yang kalau Indonesia masuk Piala Dunia nangis, semua ya pasti nangis, Pak. Oh, iya. Iya, apalagi kalau segrup sama Jerman langsung. Iya. Inggris langsung. Aku juga Terus nangis. kalahin Inggris lagi. Sama, aku juga Enggak, kalau itu enggak ya. sama aku juga nangis kalau Apa? kita berangkat nonton ke sana. Kalau berangkat. Nah yang Arab kita nggak diberangkatin kok. Ya, terima kasih Clear sudah memberangkatkan kita Ya. akan ke Arab ya nanti bulan Kalau Oktober mau nanti. nangis berangkatin saya Clear. Saya masih nangis. Nggak diberangkatin kita ke Arab sama Clear. Belum, sabar. Cuma ke Jepang toh. Ada nanti ada. Ya udahlah kalau begitu Pak Hamdan, terima kasih banyak. Pak Hamdan. Makasih. Makasih Pak Hamdan. Thank you. Ya. Sampai jumpa di episode Speak Bola Biar Clear episode selanjutnya ya. Narasumbernya siapa? Rahasia. Sampai jumpa. Dadah.